Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya membahas terkait materi kepemiluan. Kali ini saya akan membahas agenda penyusunan daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP atau yang dikenal juga DPSHP akhir. Sebelum kita lanjut pada pembahasannya, teman-teman jangan lupa untuk mensupport channel YouTube ini dengan cara menekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol loncengnya. Baiklah teman-teman, kita lanjut pada pembahasannya. Cara menyusun daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP atau DPSHP akhir berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Penyusunan DPSHP akhir merupakan tahap akhir dari penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Sebelum kita membahas lebih dalam, sebaiknya kita kenali dulu apa itu DPSHP. DPSHP merupakan singkatan dari daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Sahabat, sesuai keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum, bahwa jadwal tahapan perbaikan DPSHP dan penyusunan DPSHP akhir oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023. Sedangkan rekapitulasi DPSHP akhir di tingkat PPS dilaksanakan pada 1 Juni 2023 sampai dengan 2 Juni 2023. Rekapitulasi DPSHP akhir di tingkat kecamatan oleh PPK dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan 5 Juni 2023. Sedangkan penyusunan DPSHP akhir oleh KPU Kabupaten Kota untuk bahan penetapan DPT dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan 16 Juni 2023. Menurut Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, hasil dari DPSHP dituangkan ke dalam formulir model A daftar perubahan pemilih dalam bentuk salinan digital yang akan menjadi bahan daftar pemilih tetap. Setelah menuangkan ke formulir model A daftar perubahan pemilih, penyusunan daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP ini dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS. Salinan digital formulir model A daftar perubahan pemilih disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Penyusunan DPSHP akhir ini dilakukan oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kota. Adapun awal tahapannya dimulai dari PPS yang memperbaiki DPSHP paling lama 14 hari sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan yang berasal dari peserta rapat pleno terbuka dan penetapan DPSHP di Kabupaten Kota. Selain itu dapat juga berasal dari masyarakat, pengawas pemilu, dan peserta pemilu. PPS kemudian melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP di kelurahan desa dan menuangkan ke dalam formulir model A rekap PPS perubahan pemilih melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri Panwaslu kelurahan desa, peserta pemilu tingkat kelurahan desa, perangkat pemerintah tingkat kelurahan desa. Dalam hal terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, maka peserta rapat pleno dapat memberikan masukan dan tanggapan disertai dengan menunjukkan bukti dokumen otentik. Jika terbukti benar yang ditujukan peserta rapat pleno, maka PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan tersebut yang dituangkan ke dalam formulir model A daftar perubahan pemilih. Sedangkan hasil rapat pleno ini dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS. Setelah itu, PPS menyampaikan berita acara, rekapitulasi, dan formulir model A rekap PPS kepada peserta rapat pleno dan PPK. PPS juga menyampaikan daftar perubahan pemilih kepada PPK. Setelah itu, masuklah pada tahap rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK melalui rapat pleno terbuka berdasarkan formulir model A rekap PPS perubahan pemilih dan menuangkannya ke dalam formulir model A rekap PPK perubahan pemilih. Dalam rapat pleno terbuka ini dihadiri PPS, Panwaslu Kecamatan, perwakilan peserta pemilu tingkat kecamatan, dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan.
Dalam hal terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, maka peserta rapat pleno ini dapat memberikan masukan dan tanggapan dengan menunjukkan bukti dokumen otentik. Jika masukan dan tanggapan itu terbukti benar yang ditunjukkan, maka PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan tersebut yang kemudian dituangkan ke dalam formulir model A daftar perubahan pemilih. Sedangkan hasil dari rapat pleno rekapitulasi dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK. PPK menyampaikan berita acara pleno dan formulir model A rekap PPK perubahan pemilih kepada KPU Kabupaten Kota dan peserta rapat pleno tersebut. Sedangkan untuk formulir model A daftar perubahan pemilih disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota oleh PPK. Setelah itu, masuklah pada tahap rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat kabupaten kota yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota berdasarkan formulir model A daftar perubahan pemilih dan menuangkan ke formulir model A rekap KAPKO sebagai bahan penyusunan DPT. Nah, itulah tata cara menyusun daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP atau DPSHP akhir berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah singgah di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.